Sesuatu yang dilarang oleh Allah itu adalah sesuatu yang membawa madarat. Sesuatu yang memang dianjurkan oleh Allah, pastilah itu membawa manfaat. Tawakal itu lepas gitu ya. Jadi ketika memasrahkan kepada Allah, yakin betul bahwa Allah itu maha baik. Kita memang diperintah oleh Allah untuk berdoa, meminta. Jadi senangnya berdoa dia adalah bentuk pengagungannya kepada Allah. Ada orang itu senangnya berdoa karena doanya dikabulkan, sedekah, maka itu niatkan untuk pengagungan kepada Allah. Betapa luar biasanya kalau ada orang misalnya melakukan apa yang Allah perintahkan dengan niatan, saya melakukan ini sebagai bentuk penghambaan saya kepada Allah. Nah itu luar biasa. Allah itu kalau memberikan cobaan, itu pasti setelah itu akan memberikan kebahagiaan. Kalau Allah memberikan kebahagiaan, nanti diingat bahwa nanti Allah memberikan cobaan. Terus begitu, berputar seperti itu. Tidak ada yang linear naik terus bahagia terus itu. Nah, dia mesti akan dipergilirkan oleh Allah. Nah, orang yang ridho jenis yang kedua ini dalam kondisi bagaimanapun tetap ridho. Kalau sedekah 100.000 nanti akan diberi 10 kali lipat, jadi 1 juta. Ternyata tidak datang-datang. Ini masalah yang menyampaikan ini masalah. Allah itu tidak akan pernah mengingkari janji pasti. Jadi kalau hari ini kita jadi orang yang sukses, itu bukan karena kehebatan kita, tapi doanya orang tua kita yang menderita saat itu, yang kadang di tengah malam berdoa dia kepada Allah. Bisakah kita melahirkan orang seperti ibu kita melahirkan itu? Nah itulah yang menjadi tanggung jawab kita terhadap orang-orang. Asyhadu an la ilaha illallah syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah. Biasanya kita kaji fikih, tapi hari ini saya tidak ngaji fikih karena kebetulan kitab-kitab yang ditinggal selama 42 hari itu sebagian kena rayap. Jadi saya turunkan semua, saya saya bersihkan dulu karena lembab nampaknya. Nah, saya sekarang akan membahas tentang ridho, tentang ridho kepada Allah, ridho terhadap apa yang Allah tentukan, ridho dengan menjadikan Allah sebagai Tuhan dan Islam sebagai agama kita. Nah, dalam ayat Al-Quran surat Al-Fajr ayat 28 Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Artinya kalau orang itu kembali kepada Allah dalam kondisi ridha, tentu senang dan bahagia. Apapun, dalam kondisi apapun tentu bahagia, karena rela dan bahagia dan senang kembali kepada Allah. Nah, orang-orang yang bisa merasakan keimanan itu, orang yang bisa merasakan lezatnya iman, lezatnya sholat, lezatnya juga puasa, lezatnya mengikuti perintah Allah,
lezatnya datang ke masjid misalnya untuk sujud kepada Allah, itu bisa terjadi kalau orang itu ridho kepada Allah. Jadi kalau Rasulullah mengatakan dzaqat ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan. Jadi orang yang bisa merasakan manisnya keimanan itu, lezatnya keimanan itu adalah orang yang bisa menempatkan ridha terhadap Allah sebagai Tuhan. Nah itu ridha. Nah ridha itu tentu adalah salah satu sikap kita dalam menyikapi apapun. Ridha terhadap sebagai hambanya Allah. Nah, kalau Ibnu Qayyim al-Jauzi itu membagi ridha itu ada dua. Ada ridha bi uluhiyah. Ada ridha bi rububiyah. Jadi ridha Allah sebagai Tuhan, artinya kita rela untuk ridha dengan cara mencintai Allah, dengan cara takut kepada Allah, kita hanya berharap kepada Allah dan kembali kepada Allah. Nah itu ridha Allah sebagai Tuhan. Artinya bentuk mahabbah itu senang, bahagia. Jadi ketika misalnya diperintah sholat ya senang betul ya, senang betul. Karena dia sudah menempatkan Allah sebagai Tuhan. Jadi kecintaannya itu kecintaan yang luar biasa. Juga misalnya dia takut kepada Allah, takut dalam artian melakukan kesalahan-kesalahan itu, perbuatan-perbuatan yang memang tidak diridhai oleh Allah. Nah, yang kedua kata Ibnu Qayyim yaitu ar-ridha bi rububiyyatihi. Rela atau ridha Allah sebagai pengatur kita. Ar-ridha bi tadbirihi li 'abdihi. Jadi kita diatur oleh Allah ya senang. Kalau Allah menyampaikan ini tidak betul, ini salah, ini tidak Allah ridhai, nah itu dia bahagia dengan pengaturan-pengaturan itu. Karena pastilah sesuatu yang dilarang oleh Allah itu adalah sesuatu yang membawa madarat. Sesuatu yang memang dianjurkan oleh Allah pastilah itu membawa manfaat dan membawa kebaikan. Nah, termasuk ridha bi rububiyatihi ini adalah tawakal kepada Allah. Meminta tolong al-isti'anah bihi, termasuk juga meminta tolong kepada Allah. Tawakal itu lepas gitu ya. Jadi ketika memasrahkan kepada Allah, yakin betul bahwa Allah itu maha baik. Itu tawakal. Kalau lalu tawakalnya begini, saya tawakal kepada Allah, tapi saya tetap berharap seperti yang saya inginkan. Nah itu namanya tak tawakal itu. Tapi memasrahkan diri kepada Allah, tapi dia tetap menginginkan yang dia inginkan. Kan makhluk ini tidak tahu apa yang terbaik, apa yang akan terjadi besok, atau yang akan terjadi 5 menit sesudah ini juga kita tidak tahu. Termasuk dalam bentuk ridha bi rububiyyatihi itu adalah percaya kepada Allah. Percaya dan yakin betul kepada Allah bahwa Allah itu adalah zat
yang maha baik, Allah itu dat yang maha kasih sayang. Sehingga apapun yang terjadi itu adalah karena kebaikan dan kasih sayangnya Allah. Sehingga al-i'timad alaihi, jadi bersandar itu hanya kepada Allah. Jadi Allah menjadi sandara. Nah, sehingga apapun yang terjadi pada dia adalah dia ridha. Jadi apapun yang lalu menimpa dia yaitu ridha. Artinya begini, orang ridha itu yakin betul lah, saudara, Allah itu kan maha baik. Allah itu kan maha kasih sayang. Allah itu kan maha lembut. Nah itu yakin betul. Karena yakin seperti itu, maka apapun yang terjadi dia tetap ridha. Tetap ridha. Nah, ridha itu ada artinya bahwa kalau sudah ridha itu apa yang sudah Allah tentukan ya diterima. Apa yang sudah terjadi sama dia diterima. Diterima dengan senang hati. Bukan karena sudahlah saya tidak ada pilihan lain kecuali menerima. Nah itu bukan karena ridha itu. Jadi kalau ridha itu menerima dengan senang hati karena memang melihat bahwa ini takdirnya Allah. Karena ini takdirnya Allah. Ridha yang pertama itu adalah ridhal am, ridhal ammah, yaitu ridhanya orang-orang kebanyakan itu. Jadi ridhanya orang yang kebanyakan, ridhanya umum ya, yaitu ridha Allah sebagai Tuhannya, dan dia tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Jadi dia tidak melakukan sekutu bagi Allah. Jadi Allah lah satu-satunya yang disembah. Ridha yang seperti ini artinya dia akan menempatkan kecintaan kepada Allah itu melebihi apapun. Cinta kepada Allah melebihi apapun. Nah, ada seorang ulama itu kalau sholat ke masjid itu tidak mau kalau sampai dipanggil oleh adzan. Jadi dia kalau ke masjid mesti sebelum muadzin itu adzan. Suatu saat ditanya, kenapa kok sampean datang ke masjid itu sebelum muadzin itu adzan? Katanya, saya sungkan kalau selalu ke masjid itu nunggu panggilan adzan. Adzan itu kan memanggil orang untuk sholat. Masa sudah saya bertahun-tahun hidup di buminya Allah, makan dari apa yang Allah berikan, untuk sujud saja kepada Allah masih nunggu dipanggil. Jadi ya kok tidak enak itu. Jadi kadang bahkan ya mesti duluan dia daripada muadzin. Kadang muadzin kan pas mau adzan dia sudah datang. Jadi sungkan saya. Jadi memang sehingga itu menjadi jalannya, jalan tariqahnya dia. Dan itu yang membawa akhirnya kesenangannya kepada Allah. Nah, tidak hanya sekedar datang, tetapi dia lebih dari itu. Lebih dari itu. Jadi tidak menunggu panggilan adzan. Jadi betul-betul bahwa dia menempatkan senang kepada Allah, itu senang kepada Allah. Wa ulal asya bitta'dim. Jadi dia akan mengagungkan Allah melebihi apapun. Jadi Allah lah satu-satunya yang diagungkan. Dan Allah lah wa haqqal asya bitta'ah. Dan Allah itulah yang
berhak untuk ditaati. Jadi senang kalau ada orang yang lalu sholat misalnya karena mengagungkan Allah. Ada orang sujud ketika sholat itu betul-betul dia karena mengagungkan Allah. Nah, coba bandingkan, ada orang yang sujud atau ada orang yang berdoa, sama-sama berdoa, tapi isinya beda. Ada orang berdoa itu yang penting minta kepada Allah terus, dan ini memang dianjurkan dan memang artinya boleh. Jadi kita memang diperintah oleh Allah untuk berdoa, meminta dia. Ada orang berdoa kepada Allah menunjukkan bahwa dirinya itu tidak siapa-siapa, tetapi karena Allah itu maha agung, jadi dia mengagungkan Allah. Jadi senangnya berdoa dia adalah bentuk pengagungannya kepada Allah. Ada orang itu senangnya berdoa karena doanya dikabulkan. Nah ini yang sering protes, ini yang begini-begini. Saya kok berdoa, sudah tahajud, sudah salat duha, berdoa kok tidak dikabul-kabul itu. Itu perasaannya tidak dikabul. Sebenarnya dikabul oleh Allah. Perasaannya. Nah yang seperti ini. Ada orang berdoa, yang penting dia berdoa kepada Allah menunjukkan kehambaannya dan menempatkan Allah sebagai Tuhannya. Sehingga berdoanya itu sebuah kesenangan sebagai bentuk pengagungan kepada Allah. Pengagungan kepada Allah. Nah itu luar biasa itu kalau ada. Ini yang kedua ini lebih tinggi dari yang pertama tadi. Sama-sama bagus tetapi lebih tinggi. Jadi kalau ada orang berdoa meminta kepada Allah, meminta apa saja dia. Jadi minta kepada Allah itu tidak usah malu-malu. Masa saya misalnya minta mobil malu kepada, enggak. Jadi semua dianjurkan untuk berdoa kepada Allah. Jadi ada orang yang meminta sekedar, artinya dalam pikirannya itu batasnya meminta. Ada orang berdoa selain menunjukkan dia butuh kepada Allah, fakir ilallah, tapi juga bentuk pengagungan kepada Allah. Artinya tidak bisa sesuatu itu terjadi kecuali atas pertolongannya Allah. Semua yang terjadi ini karena Allah. Nah itu pengagungan, itu sama-sama berdoa tapi kualitasnya berbeda. Yang kedua itu jauh lebih tinggi daripada yang pertama. Sehingga orang yang seperti ini tidak bosan berdoa. Tidak bosan berdoa. Karena apa? Karena berdoa itu pengakuan terhadap kehambaan. Pengakuan bahwa kita itu hamba yang lemah, hamba yang tidak punya kekuatan apapun. Nah, yang seperti ini yang lalu berdoa yang baik itu. Begitu juga sholat. Sholat dikerjakan karena bentuk pengagungan kepada Allah. Pengagungan kepada Allah sehingga sholat itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar rukun dan syaratnya terpenuhi. Sudahlah, yang penting syarat rukun terpenuhi kan sudah sah berarti. Iya betul. Rukun syarat terpenuhi sudah sah. Tetapi isinya itu yang lalu tidak kurang sempurna. Oleh karena itu pengagungan itu menjadi penting. Apapun yang Allah perintahkan itu sebagai bentuk pengagungan kepada Allah. Ketika kita misalnya bersedekah, maka itu niatkan untuk pengagungan kepada Allah. Bahwa kita mengikuti perintah Allah. Betapa luar biasanya kalau ada orang misalnya
melakukan apa yang Allah perintahkan dengan niatan saya melakukan ini sebagai bentuk penghambaan saya kepada Allah. Penghambaan saya kepada Allah. Karena saya seorang abdun, hamba, maka saya ingin menghambakan diri kepada Allah. Nah, itu luar biasa, luar biasa. Nah, orang yang pada derajat ridho yang pertama ini, artinya dia akan menempatkan Allah segala-galanya dalam kondisi apapun, dia tumbuh rasa cinta kepada Allah. Nah, derajat yang kedua tentang ridho ini adalah ar-ridha anillah wa bihadza ar-ridha. Ridha yang pertama ini ridha kepada Allah. Jadi dengan ridha ini maka dia akan mengikuti apa yang memang Allah perintahkan. Contohnya ar-ridha anhu fi kulli ma qada wa qaddara. Dia akan ridha terhadap setiap apa yang Allah takdirkan, apa yang menjadi ketentuan Allah. Ini lebih tinggi daripada ridha yang pertama tadi. Jadi apapun yang Allah takdirkan dia terima. Contoh misalnya, kok ditakdirkan oleh Allah sakit, dia terima dengan senang hati. Karena ini bagian dari takdirnya Allah. Dia tetap berobat, tetapi apa yang terjadi saat ini adalah bagian dari takdirnya Allah. Lalu tidak lalu marah-marah, tidak, diterima bahwa ini takdirnya Allah, sehingga dia tetap senang kepada Allah, tidak berubah. Bukan malah sebaliknya, ada orang yang lalu diuji oleh Allah sakit, justru dia malah tidak sholat. Itu masalah itu. Jadi kalau diuji justru tidak sholat, sudah sakit tidak sholat, kan masalah. Sudah sakit justru tidak ingat kepada Allah. Nah, itu kan masalah. Jadi ridha kepada Allah yang kedua ini, jadi apapun yang ditakdirkan Allah itu diterima. Dulu itu ada seorang ulama yang ketemu dengan orang soleh. Nah, yang orang soleh ini Allah takdirkan betul-betul tidak punya apa-apa. Tidak punya istri, tidak punya rumah, tidak juga punya penghasilan. Sudah seperti itu, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Tidak punya kaki. Jadi pokoknya serba keterbatasan. Jadi kalau makan bagaimana? Kalau makan ya lisannya yang dipakai untuk makan ke piring itu, bukan tangannya, karena memang tidak punya tangan. Itu. Setelah itu ulama itu lalu dibawa ke rumahnya, dimandikan, dibersihkan semuanya, terus disediakan makanan dan dia dimakan sebagaimana tadi itu makannya, tidak pakai tangan. Jadi langsung melalui lisannya itu. Nah itu, tapi senangnya kepada Allah luar biasa. Tidak bisa dibandingkan dengan orang yang sempurna. Dia sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Jadi senangnya kepada Allah. Nah, ketika ditawari oleh ulama itu, gimana kamu kalau saya carikan istri? Dia menangis. Lalu dia mengatakan, apakah kamu anggap menderita dengan apa yang sedang terjadi? Allah itu sudah luar biasa memberikan karunia kepada Allah. Saya memiliki apa yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Jadi Allah mengkaruniakan saya
itu lisan saya dan hati saya itu tidak pernah lepas dari menyebut Allah. Itu sudah luar biasa. Allah itu pemilik langit dan bumi. Allah lah Tuhan. Semuanya ini miliknya Allah. Dan saya hanya mencintai Allah. Apa artinya semua yang kamu tawarkan itu dibandingkan dengan Allah? Biarlah saya tetap hanya memiliki Allah sebagai kekasih. Saya tidak butuh kekasih selain Allah. Jadi dia menangisnya seperti itu. Kan tetap rasa senangnya kepada Allah itu tidak berubah. Tetap dia bahagia. Nah, kebahagiaan itulah yang lalu dia bawa sampai dia meninggal dunia. Inilah yang dikatakan ridho dengan apa yang Allah takdirkan. Jadi kalau orang-orang yang ridho dengan apa yang Allah takdirkan itu keuntungan yang luar biasa. Tapi kalau orang sudah diberikan takdir, misalnya diberi cobaan oleh Allah, sudah dia menderita, lalu tidak terima dengan apa yang Allah takdirkan, itu kan rugi dua kali. Sudah penderitaan sudah terjadi, terus di hatinya masih goncang karena itu semua, itu kan rugi dua kali. Dan pasti kita itu akan dicoba oleh Allah, itu pasti. Tidak ada orang yang hidup di dunia ini yang lalu semuanya mulus, tidak ada. Jadi Allah memberi itu semuanya dibuat adil oleh Allah. Ada orang kaya, punya makanan banyak, lengkap makanannya, tetapi rasa lezatnya makan itu Allah kurangi. Ada orang miskin, satu makanan diberikan oleh Allah, tetapi lezatnya makan itu luar biasa. Sehingga yang miskin bisa menikmati makanan dengan lezat, yang kaya punya banyak makanan tetapi rasa lezat dikurangi oleh Allah. Coba orang-orang yang miskin itu suruh tidur di becak saja sudah luar biasa dia sampai ngerok gitu. Tapi ada orang yang punya spring bed sudah luar biasa, tapi ketika tidur tak jeda. Nah itu jadi Allah itu luar biasa. Jadi memang semuanya dicoba oleh Allah. Tidak ada yang lalu tidak bersamaan, tidak diberikan takdir cobaan oleh Allah. Semuanya diberikan cobaan. Cuma kita itu bisa tidak menerima cobaan itu. Pasti akan dicoba oleh Allah. Jadi jangan pernah lalu berharap bahwa Allah tidak memberikan cobaan. Tidak bisa. Tetapi yang bisa kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan apa yang Allah takdirkan, cobaan yang Allah berikan kepada kita bisa menerimanya dengan senang hati. Nah, jadi kelompok yang ketiga ini, kelompok yang derajat ridha yang kedua ini, itu bi istiwa'il halati indal abdi. Jadi sama saja. Jadi mau diberikan senang ya bahagia betul kepada Allah, diberikan cobaan ya bahagia juga kepada Allah. Karena orang kalau diberikan cobaan, kalau dia senang, bahagia, ridha dengan cobaan itu akan dapat kebahagiaan. Kan Allah itu kalau memberikan cobaan, itu pasti setelah itu akan memberikan kebahagiaan. Kalau Allah memberikan kebahagiaan, nanti diingat bahwa nanti Allah memberikan cobaan. Terus begitu, berputar seperti itu. Tidak ada yang linear naik terus bahagia terus itu. Tidak ada. Jadi mesti akan dipergilirkan oleh Allah. Nah, orang yang ridha jenis yang kedua ini dalam kondisi bagaimanapun tetap ridha. Ridha dengan apa yang Allah takdirkan. Kalau berdoa dia ya berdoa betul kepada Allah, meminta dengan senang hati sebagai bentuk pengagungan. Tidak lalu seperti orang mendesak. Tidak orang mendesak
Sehingga kalau seumpama tidak terpenuhi di situ, itu jatuh itu. Tak percaya. Misalnya lalu ada orang menceritakan kalau sedekah 100.000 nanti akan diberi 10 kali lipat jadi 1 juta. Lalu berilah dia sedekah, ternyata kok tidak datang-datang. 1 juta itu kok tidak ada datang-datang. Nah itu, ini masalah yang menyampaikan ini masalah. Jadi ada yang perlu diperbaiki cara penyampaiannya. Artinya bahwa Allah itu tidak akan pernah mengingkari janji pasti itu. Jadi orang itu dalam kondisi bagaimanapun menjadi sangat senang kepada Allah. Yang diberi sakit ya tetap senang kepada Allah, sebagai ini bentuk takdirnya Allah. Diberi bahagia juga senang kepada Allah. Jadi ada sambungannya kepada Allah. Apapun yang terjadi ada sambungannya. Nah masalah itu kan kalau tidak ada sambungannya kepada Allah, tidak ada sambungannya kepada Allah. Nah itu masalah itu. Jadi dalam kondisi seperti apapun dia bahagia dengan Allah. Nah ini yang lalu perlu kita latih. Tidak ada yang tiba-tiba, tidak ada. Harus dilatih memang. Dilatih untuk bisa tetap senang kepada Allah. Toh tidak ada di dunia ini yang abadi kan tidak ada. Ada orang sakit terus tidak ada. Mulai dari lahir sampai meninggal sakit tidak ada. Mesti diberikan bahagia oleh Allah, diberikan senang. Menderita terus tidak ada. Jangan sangka ya, orang yang memang hidup di pelosok dalam kondisi kemiskinan itu tidak bahagia. Banyak yang lalu menikmati hidup itu dan dengan senang hati. Tapi banyak orang kaya yang lalu tidak bisa menikmati hidup, tetapi disiksa oleh kehidupannya. Berangkat subuh, kembali nanti jam 10 malam. Tidur sebentar, berangkat subuh lagi. Terus begitu yang dipikirkan itu. Sehingga masjid hanya ingat kalau hari Jumat. Kalau tidak ada Jumatan, tidak ada. Barangkali sampai di sini ada yang ingin disampaikan? Ada Ustaz. Ya. Ini anak saya pernah tanya begini. Ini kejadian berikut itu kan. Ada suatu fenomena yang bertolak-belakang. Sama-sama lahir. Yang satu lahir di tempat yang luar biasa, mewah, normal, ya enak lah. Yang satu lahir di dekat bawah jembatan, cacat lagi. Luar biasa. Penderitanya luar biasa. Sangat jomblang sekali. Iya, iya. Dan ini kaitan dengan ridho, begitu sulitnya belajar tentang seperti ini. Iya. Saya sendiri juga berusaha untuk menjawab sediplomatis mungkin, tetapi tidak mudah meyakinkan anak-anak muda yang bertanya seperti itu berkaitan dengan mungkin di mana kajian Allah. Dan saya sendiri juga berusaha secara nyaman dan mudah sesuai dengan pemikiran dia, karena masih kaitan dengan ridho ini kan, kona'ah itu kayaknya sinergi. Jadi orang ridho itu menurut saya itu syarat mutlaknya adalah takwa. Jadi gimana bisa ridho ya kalau kita umpamanya takwanya ya setengah-setengah macam-macam. Gimana Pak? Ya. Pertama, kita yakin tidak kepada Allah bahwa Allah itu maha baik, bahwa Allah itu maha kasih sayang, bahwa Allah itu maha lembut, maha latif. Yakin dulu di situ. Kalau kita yakin kepada Allah punya sifat itu, maka apapun yang ditakdirkan oleh Allah munculnya dari situ. Apapun yang ditakdirkan pasti munculnya dari
situ, dari rasa kasih sayang Allah, dari rasa kebaikannya, kemahabaikannya Allah, dari rasa latifnya Allah. Itu kayak begini. Dulu itu di Timur Tengah ada dua golongan nelayan. Satu golongan nelayan ini tidak pernah sholat. Satunya takwa betul. Yang satu berangkat, dua-duanya berangkat untuk mencari ikan. Satunya dapat, yang takwa ini, segolongan orang takwa ini tidak dapat apa-apa. Besoknya berangkat lagi, ya sama, tidak dapat apa-apa yang takwa itu, besoknya berangkat. Ini kalau begini, coba kalau kita sekarang itu bersama-sama tidak usah sholat, coba itu. Berangkatlah dia dalam kondisi tidak sholat, terus berangkat, setelah itu dapat ikan besar. Sudah dapat ikan besar, di dalamnya itu ada mutiara. Itu. Lalu dia menyampaikan begini. Ada satu orang itu yang betul-betul nampaknya sadar betul. Dia mengatakan, ketika kita sholat tidak dapat apa-apa. Ketika kita sholat tidak dapat apa-apa. Ketika tidak sholat kita dapat ikan besar sekaligus dapat mutiara. Ini ada masalah yang seperti ini. Ada masalah yang seperti ini. Kita sedang diuji oleh Allah. Ini tidak betul yang seperti ini. Karena tentu jalannya bukan seperti ini. Mestinya ketika kita beribadah maka sesuatu itu menjadi kita bisa nikmati dengan senang hati. Oleh karena itu dia buang mutiara itu, semuanya dibuang ke lautan dan dihijrah dari tempat itu. Karena kalau bersama orang yang tidak sholat itu nampaknya tergoda, sehingga dia hijrah lalu dia melaut lagi dalam kondisi takwa. Dia melaut, sholat dan macam-macam itu ditanya semua. Lalu pulanglah dia dengan membawa ikan yang jauh lebih besar dengan mutiara yang jauh lebih banyak. Nah, kalau ini memang karunia Allah, mari kita ambil dan mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk karunia Allah. Ini cara Allah mencoba sebenarnya di situ. Nah, sama dengan itu tadi. Nah, orang itu dilahirkan dalam kondisi seperti itu. Coba nanti belum tentu ini adalah dalam kondisi terpuruk di kemudian hari dibandingkan yang ini. Sama-sama dilahirkan dalam kondisi yang tidak imbang, tetapi kedepannya belum tentu imbang. Karena banyak begini. Dan ini nyata, ini di depan mata, nyata di depan mata. Ada orang dalam kondisi kemiskinan, sudah miskin, bapaknya tidak punya apa-apa, dan bapaknya tulang punggungnya, anaknya banyak, pas sekalian mati, sudah tidak punya apa-apa, orang tuanya hanya laki-laki, hanya tulang punggung, sekalian dia mati. Menurut perhitungan hancur ekonomi dan peradaban anak ini. Tapi enggak, Allah menakdirkan jauh lebih baik daripada yang orang punya orang tua. Sudah punya orang tua, sudah gajinya besar, sudah anaknya ya sempurna semua. Tapi ketika selesai, sama-sama akhirnya sama-sama besar, justru ini jauh melebihi dari yang pertama itu kesuksesannya. Jadi kita tidak tahu apa yang sedang ditakdirkan oleh Allah. Tetapi dasar pemikiran kita adalah yakinlah seyakin-yakinnya bahwa Allah itu maha baik. Allah itu maha kasih sayang. Allah itu maha lembut. Sahabat itu, ini sahabat ya, sahabat. Kelas sahabat itu sederhana. Ketika Rasulullah menyampaikan, ketika sahabat kumpul, lalu Rasulullah menyampaikan, ini Isa ya. Saya lanjutkan sedikit saja ya. Belum. Belum. Oh, masih belum. Nah, jadi ceritanya begini, ada
ada pertempuran, lalu pertempuran itu adalah seorang anak kecil yang sedang kepanasan nangis. Karena nangis sudah dipeluk oleh ibunya, sehingga yang kepanasan itu ibunya. Sahabat kagum, kok ada manusia yang sedemikian kasih sayang terhadap anaknya sehingga rela dia punggungnya kepanasan sampai sedemikian demi melindungi anaknya. Kasih sayang ibu maksudnya. Lalu disampaikan ke Rasulullah. Rasulullah menyampaikan, wahai sahabatku, engkau terkagum-kagum ada seorang ibu sangat kasih sayang terhadap anaknya. Lalu Rasulullah mengatakan, wahai sahabatku, Allah itu jauh maha kasih sayang melebihi ibu itu terhadap anaknya. Kasih sayang Allah terhadap makhluknya jauh melebihi kasih sayang seorang ibu tadi terhadap anaknya. Sahabat itu pulang dengan senang hati, sehingga kata yang meriwayatkan hadis itu tidak menemui kondisi di mana sahabat begitu sangat senang. Itu saking senangnya itu. Sehingga ada orang Badui itu kan kalau enak, kalau tanya kan enteng saja karena memang lepas dia tanpa sungkan-sungkan. Ya Rasulullah, besok kalau yang mengadili itu siapa? Allah sendiri. Iya Allah. Ya sudah, jangan itu bahagia. Lu kan ditanya, sampean kok bahagia katanya. Iya kalau Allah itu maha baik, Allah itu maha kasih sayang. Kira-kira pikiran sahabat itu begini, kira-kira Allah tidak nyiksa saya itu. Wah Allah maha baik itu. Melebihi baiknya seorang ibu yang paling baik di dunia. Adakah seorang ibu itu yang paling baik di dunia itu menginginkan anaknya tersiksa? Tidak ada. Allah jauh maha baik daripada itu. Nah itu yang perlu kita yakini dengan seyakin-yakin, dan memang seperti itu. Silahkan dipikirkan mulai kita kecil sampai hari ini. Allah itu luar biasa. Sehingga kadang kita malu betul kepada Allah. Sedemikian maha baiknya Allah, tapi perilaku kita kadang lupa kepada Allah itu. Jadi Allah itu luar biasa. Jadi kalau ibu itu tidak akan pernah melihat, tidak ingin anaknya itu kondisi menderita, Allah itu jauh melebihi itu. Artinya orang dengan hidup di dunia itu sudahlah senang dengan Allah itu, senang bahagia dengan Allah, bahagia betul dengan Allah. Allah itu luar biasa. Jadi kalau sampean yakin terhadap ibu, bahwa ibu sampean akan memperlakukan dengan sebaik-baiknya, maka jauh lebih yakin bahwa Allah jauh lebih maha baik daripada seorang ibu yang paling baik di dunia ini. Jadi apa yang lalu kita pikirkan kecuali hanya kita senang kepada Allah. Itu yang perlu kita tanamkan ya. Tanpa itu memang sulit kalau lalu segalanya lalu dipikirkan hari ini, karena perjalanan masih panjang. Bukankah banyak orang kaya tapi anaknya jatuh ke narkoba. Yang sekarang jadi orang besar itu kan muncul dari orang kecil sebenarnya. Ada anggota dewan yang ada di pusat yang sekarang kaya raya itu dulu makan saja ngampung. Itu tidak perlu saya ceritakan siapa kan. Nah itu angko makan nyami itu dulu jadi seperti itu. Tapi orang yang seperti itu lalu jadi orang besar. Silahkan diteliti apakah dia bisa melahirkan orang sebesar dia. Belum tentu. Kenapa bisa lahir orang seperti itu dari orang yang tidak punya? Karena doanya kepada Allah. Jadi kalau hari ini kita jadi orang yang sukses, itu bukan karena kehebatan kita, tapi doanya orang tua kita yang menderita saat itu, yang kadang di tengah malam berdoa dia kepada Allah. Nah sekarang bertanya, bisakah kita melahirkan orang seperti ibu kita melahirkan itu? Nah itulah yang menjadi tanggung jawab kita terhadap orang-orang itu.
Jadi barangkali itu mudah-mudahan berguna, mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang selalu senang kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.